Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di acara workshop Neo NLP Practitioner Certification atau sertifikasi untuk praktisi Neo NLP. Nah, mungkin banyak kita ketahui ya pada zaman dulu ya kalau yang namanya belajar NLP itu haruslah ke luar negeri karena pada masa itu Indonesia belum begitu banyak pelatihan-pelatihan seperti ini. Di luar negeri pun belajarnya itu kalau saya tidak salah ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, 7 hari hingga 9 hari, dan pastinya berbahasa Inggris. Karena sampai ada lelucon, waduh kalau belajar NLP dengan pembicara native speaker ya atau orang apa orang Barat itu banyak sekali bahasa aliennya. Setelah itu pulang dicerna malah makin bingung semuanya. Nah, jujur pada awalnya saya juga berpikirnya seperti itu. Namun setelah saya dikenalkan dengan program dari Neo NLP, by the way Neo NLP ini dipelopori oleh almarhum Bapak Yanonindra. Beliau merupakan seorang guru dari para guru-guru yang ada di Indonesia ini. Sesepuh dari semua trainer-trainer. Nah, jadi Pak Yan tuh melakukan penelitian, melakukan riset sehingga dia bisa merumuskan kurikulum Neo NLP ini yang dikompres menjadi 2 hari saja. Nah, dalam 2 hari ini kita itu bisa memahami ilmu NLP itu seperti apa, filosofinya seperti apa, prakteknya seperti apa, cara memakai ilmu ini dalam kehidupan nyata itu seperti apa, hanya dalam 2 hari. Karena kita tahu dalam belajar NLP itu banyak sekali teori-teori, filosofi-filosofi, dan teknik-teknik. Namun, perlu kita ketahui, ilmu NLP ini bukanlah barang baru ya. NLP ini sudah ada sejak tahun 1970-an. Jadi ibaratnya begitu banyak teknik yang sudah tercipta dari zaman lampau itu, ada banyak yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kita sekarang ini. Akibatnya, Pak Yan itu menyaring mana itu program-program atau materi-materi yang masih relevan bisa dipakai di kehidupan nyata kita sekarang ini. Untuk itulah Neo NLP. Jadi saya juga sendiri karena sudah belajar Neo NLP, diketahui juga dulu saya itu sering otodidak juga ya belajar NLP itu. Wah, semua literatur yang saya baca itu bahasa Inggris. Jadi ibaratnya sudah kepalanya stres harus menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, harus lagi memahami apa makna terdalam dari materi yang diajarkan itu. Nah, jadi pelatihan kali ini kita lakukannya secara Zoom ya. Pastinya walaupun secara Zoom, itu tidak akan mengurangi esensi dari belajar ilmu NLP tersebut ini. Jadi materi yang teman-teman dapat itu masih bisa dipahami dengan mudah. Nanti kita akan banyak lakukan latihan, kita akan banyak berdiskusi dan juga sharing. Jadi mungkin dalam kelas ini diharapkan teman-teman itu proaktif. Karena dengan proaktif, kita bisa belajar NLP dengan lebih cepat. Karena ingat, ada satu filosofi dalam ilmu NLP bahwa we have to be curious. Kita harus rasa ingin tahunya tinggi sekali. Ingin tahu terus baru kita bisa lebih mudah memahami apa makna di balik materi yang kita pelajari tersebut. Nah, jadi teman-teman, dalam 2 hari ini, teman-teman akan langsung bisa memahami 2 aspek penting. Pastinya kan orang itu pertama-tama itu bertanya dulu dong pada kita. Setelah saya belajar NLP, saya bisa apa? Apa yang bisa saya peroleh? Bisa jadi apa gitu? Begitu banyak teknik-teknik, begitu banyak teori-teori, begitu banyak filosofi-filosofi, tapi arahnya itu kemana? Nah, banyak orang itu kalau dia ikut pelatihan NLP, tapi setelah itu keluar bingung. Yang ada malah luka batin bertambah. Saking banyak, katanya saking banyaknya bahasa-bahasa tingkat tinggi yang harus dihafal. Tenang, kali ini saya akan bantu teman-teman bagaimana menerjemahkan bahasa tingkat tinggi itu menjadi bahasa rakyat yang sangat sederhana sekali. Oke. Nah, jadi sebenarnya di Neo NLP Practitioner ini, kurikulum itu dirancang untuk menghasilkan 2 objektif, 2 tujuan utama yang sangat penting. Yaitu apa? Kita lihat. Yang pertama itu adalah di hari pertama, kita itu akan belajar people mastery, yaitu
penguasaan terhadap orang-orang. Di sini kita akan belajar ilmu komunikasi yang influensial, persuasif, dan juga hipnotik. Jadi di sini hari pertama kita akan belajar banyak sekali ilmu yang akan menjadikan kita seorang master komunikator yang komunikatif. Tentunya saya yakin kalau yang namanya komunikasi ya itu selalu terjadi. Kita mau di bidang apapun. Anda seorang orang sales, Anda seorang business owner, Anda seorang guru, seorang trainer, atau apapun profesi Anda pasti akan terus berkomunikasi. Nah, di sini kita akan menekankan bagaimana membuat komunikasi itu memiliki unsur hipnotis yang bisa mempengaruhi ataupun mempersuasi lawan bicara kita. Sehingga mereka bisa melakukan apapun yang kita persuasi pada mereka. Orang sales bisa melakukan penjualan. Seorang leader bisa mempengaruhi tim grupnya supaya tetap termotivasi, ataupun apapun profesi Anda. Terus saya yakin, mau di profesi apapun, tetap harus bisa berkomunikasi. Bahkan milenial zaman sekarang ya, profesinya itu di dunia maya, nggak di dunia nyata. Seorang YouTuber, orang yang sering IG Live atau Facebook Live, mereka itu berkomunikasi juga. Bagaimana orang-orang itu mau mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tersebut. Itulah tujuan kita di hari pertama. Mastering people atau people mastery. Nah, selain penguasaan terhadap ilmu komunikasi, kita ada satu objektif lagi yang penting, yaitu hari kedua itu adalah personal mastery, penguasaan terhadap diri kita. Nah, ini dua objektif penting sekali. Jadi, sebenarnya ilmu NLP itu paling bagus itu kita praktek ke diri kita dulu. Yaitu bagaimana kita itu bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar kita, misalnya kita bagaimana mengelola diri kita bagaimana menjadi nakoda dari pikiran kita. Nah, di sini tujuan utama dari belajar NLP itu adalah untuk holistic personal growth and transformation. Jadi kita mengalami perubahan yang transformasi. Tidak cuma sekedar berubah saja, tapi transformasi menjadi seorang yang betul-betul berbeda dengan orang lainnya. Saya sendiri juga cukup merasakan dampak positif dari belajar NLP ini. Saya bisa menguasai diri saya dengan baik. Saya bisa mengelola emosi saya dengan baik. Macam-macam, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari belajar NLP ini. Nah, jadi ini ada dua ya. Pertama itu adalah people mastery sama personal mastery. Ini dua objektif penting kita dalam belajar ilmu NLP atau Neuro Linguistic Programming ini. Nah, jadi teman-teman, walaupun ini adalah kelas Zoom, tentu saja fasilitas untuk teman-teman boleh receipt untuk kelas-kelas berikutnya secara gratis, baik offline ataupun kalau kita ada menyelenggarakan kelas offline. Online sama offline itu bebas receipt sampai Anda benar-benar mahir ilmu ini. Nah, jadi Neo NLP ini 2 hari kita belajar ilmunya. Tujuannya supaya kita cepat praktek langsung. Duduk di kelas kelamaan, kalau tidak praktek-praktek, maka ilmu yang dipelajari akan sia-sia belaka. Itulah 2 tujuan penting dari belajar ilmu NLP ini. Nah, jadi untuk fundamental paling dasar, kita itu akan belajar 4 poin ini terlebih dahulu. Tentunya definisi. Kita kalau belajar sesuatu tuh harus tahu dong apa yang kita pelajari itu sejarah. Nah, kita juga harus tahu sejarahnya sedikit. Ada 4 pilar NLP dan juga presuposisi NLP. Seperti apakah itu? Kita akan simak satu persatu. Tentunya NLP atau Neuro Linguistic Programming. Zaman dulu pertama saya mengenal ilmu NLP ya, itu dari Pak Krisnamurti ya. Waktu itu saya masih bingung nih, apaan sih ilmu ini? N, L, sama P, 3 kata. Terbayangnya malah nasi liwet pecel ya. Buat jadi lapar aja. NLP. Nah, jadi NLP itu terdiri dari 3 suku kata. N. N itu mewakili kata neuro, yaitu pikiran. Di sini ilmu ini akan benar-benar sangat mempelajari
cara kerja pikiran itu dengan bahasa yang paling sederhana. Tentunya kalau kita belajar tentang ilmu pikiran itu luas banget ya itu ya. Bagaimana otak menerima informasi dan segala macam, kita di sini akan memahami neuro itu secara ilmu NLP, secara yang paling sederhana, neuro. Jadi kalau kita ngomong neuro, itu pasti akan membahas bagaimana informasi yang kita cerna itu dalam pikiran kita mempengaruhi perasaan kita dan juga menjadikan sebuah perilaku yang menghasilkan sebuah action ataupun respon. Itu di bagian N, neuro. Kedua, L itu linguistik. Banyak orang mengatakan, ini apaan sih ini ilmu NLP ini? Psikologi ya bukan. Ilmunya kok rada semu gitu. Sebenarnya kalau mau jujur bilang ya, kata L ini linguistik itu bahasa berarti. Sebenarnya NLP itu ilmu bahasa sebenarnya. Ilmu bahasa yang bagaimana bahasa itu bisa mempengaruhi diri kita dan juga bisa mempengaruhi diri orang lain juga. Nah, bahasa. Bahasa itu penyampaiannya beda, maknanya beda. Penyampaiannya dengan cara tertentu akan menghasilkan sebuah efek tertentu yang menghasilkan perilaku yang berbeda lagi. Dan yang terakhir adalah programming. Programming itu program-program pikiran yang ada dalam pikiran kita. Program marah, program sedih, program motivasi, program stres, dan sebagainya. Jadi, kalau kita definisikan ya, sebenarnya NLP banyak sekali definisi-definisi. Ada yang versi A, versi B, versi C, versi D. Jadi NLP itu kalau versi dari Neo NLP Society, NLP adalah sebuah teknik untuk pengkodean, coding, programming ya, pengkodean bagaimana manusia itu mengorganisasikan pikiran, perasaan, bahasa, dan perilaku supaya bisa memberikan sebuah hasil outcome sesuai keinginan dari orang tersebut. Wah, setelah kita dengar definisinya, bingung ya, pasti bingung. Saya dulu juga bingung. Sebenarnya kalau mau kita sederhanakan istilah dari NLP itu ya sebenarnya itu adalah ilmu pemrograman pikiran. Pikiran siapa? Pikiran kita sendiri dan juga pikiran orang lain. Dah, selesai gitu aja. Jadi Neo NLP ini kurikulumnya itu mau membuat kita mampu bisa mempraktekkan dan menjelaskan ilmu NLP itu dengan cara yang sangat sederhana sekali. Nggak usah pakai bahasa yang sangat rumit sekali, yang sampai yang dengar mabuk semua gitu. Kita menggunakan bahasa yang sangat sederhana sekali. Itu ilmu pemrograman pikiran. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, jadi ilmu pemrograman pikiran itu mirip seperti cara kerjanya komputer. Kita tahu ya, komputer itu ada input. Kita ada ketik data, input. Lalu komputer memproses menjadi sebuah output, sebuah hasil yang bisa kita lihat, bisa kita cerna, bisa kita analisa untuk pengambilan keputusan. Cara kerjanya kurang lebih seperti pikiran. Ya, komputer kan itu diciptakan dari simulasi cara kerja pikiran manusia juga. Nah, jadi pertanyaannya, siapa lebih hebat? Ayo, manusia atau komputer? Anda bisa menjawabnya dalam hati. Nah, kita ngomong sejarah ya. Karena ini salah satu hal yang sangat penting juga, karena saya bisa kualat kalau saya tidak mengenalkan dua engkong tercinta ini. Dua engkong tercinta ini yang pertama, yang sebelah kiri ya, namanya Richard Bandler. Sebelah kanan namanya John Grinder. Jadi ceritanya, ini sejarah kita singkat aja, nggak terlalu panjang. Jadi pada tahun 1970-an di University of California, Santa Cruz, bertemulah dua orang hebat ini. Nah, 1970 NLP itu bukan hal baru, bukan ilmu baru. Sudah ada semenjak tahun 1970 dan masih eksis sampai hari ini. Berarti ini menunjukkan ilmu ini adalah ilmu yang benar-benar kuat, alat yang benar-benar kuat. Kalau misalnya NLP itu adalah barang abal-abal atau benda hau-hau gitu, ya mungkin aja nggak sampai tahun 2020 ini masih bisa bertahan NLP ini. Mungkin 1 tahun sampai 5 tahun udah bubar karena barang nggak jelas gitu. Salah satu bukti yang mengatakan NLP ini ilmu hebat dan ilmu wajib karena masih bertahan hingga detik ini. Walaupun ada banyak mengalami evolusi, perubahan. Nah, jadi ceritanya John Grinder sama Richard Bandler. John Grinder itu seorang associate professor ya untuk program studi linguistik bahasa. Sedangkan Richard Bandler itu mahasiswa jurusan matematika. Wah, bahasa sama matematika. Keren juga ya. Bahasa kawin dengan matematika menghasilkan NLP.
Nah, jadi sebenarnya Richard Bandler itu, walaupun dia jurusan matematika komputer, itu sangat tertarik sekali sama yang namanya bagaimana manusia itu bisa sukses. Dia lihat, kok ada orang itu bisa sukses luar biasa. Ada orang itu bisa, wah, menjadi seperti ini. Dia pun penasaran. Dia yakin seorang itu bisa berhasil, itu ada pola-polanya. Lalu di sini dia bertemu dengan John Grinder, seorang associate profesor jurusan bahasa. Mereka berdua mulailah melakukan penelitian dan memodel. Mungkin memodel pada masa itu kita anggaplah bahasa kampungnya mencontek lah gitu ya. Bagaimana orang-orang ini kok bisa sukses gitu. Nggak mungkin orang suksesnya instan. Mie instan aja perlu pola, perlu cara untuk memasak supaya bisa jadi super mie yang bisa kita nikmati. Nah, jadi Richard Bandler sama John Grinder itu mereka melakukan modeling. Mereka belajar mengobservasi 3 orang. Ada 3 pakar dari 3 bidang berbeda. Disinilah teman-teman akan melihat kok kenapa NLP itu ada unsur-unsur kayak ilmu psikologi, ada unsur-unsur kayak ilmu bahasa, ada unsur-unsur kayak ilmu hipnosis. Karena NLP itu lahir dari mereka memodel 3 pakar dari 3 bidang berbeda ini. Siapakah itu? Pertama itu, sini urutannya terbalik ya. Pertama itu mereka memodel yang tengah dulu. Om yang tengah satu ini, itu Fritz Perls. Seorang psikiater, psikoterapi, dan dia pencipta ilmu teknik Gestalt. Nantilah kita akan bahas Gestalt itu apa. Seorang psikolog, psikiater, seorang psikiater dan seorang psikoterapi. John Grinder sama Richard Bandler mereka memodel bagaimana cara Fritz menterapi klien-kliennya. Akibatnya di NLP banyak sekali ilmu terapi. Nah, jadi mereka mau model, belajar. Kok bisa ya Fritz Perls itu mengobati orang yang memiliki gangguan pikiran, gangguan mental bisa disembuhkan dengan mudah. Mereka belajar model, caranya itu seperti apa. Berikutnya, yang kiri, tante cantik ini, Virginia Satir. Virginia Satir itu dikenal sebagai pakar family terapi yang sangat terkenal di Amerika dulu. Jadi, dia itu melakukan counseling untuk keluarga-keluarga, untuk relationship family. Misalnya, ada orang yang udah mau cerai, datanglah cari Virginia Satir. Virginia Satir hanya dengan ilmu bahasa aja bisa membuat orang yang mau cerai itu batal cerainya. Itulah kehebatan dari Virginia Satir. Richard sama John, mereka benar-benar memodel gaya bahasa yang dipakai oleh Virginia Satir ini. Dan terakhir, orang yang paling susah ditemui dan juga merupakan legenda hebat di dunia hipnoterapi modern, itu Mr. Milton Hyland Erickson. Dia seorang hipnoterapis modern. Wah, ini dulu untuk bertemu Om satu ini susahnya minta ampun. Perlu perjuangan besar. Akhirnya bisalah bertemu dengan Milton Erickson. Di sini, John sama Richard dapat kesempatan untuk belajar secara langsung, mengobservasi dan mengamati bagaimana Milton Erickson itu menyelesaikan kasus-kasus kliennya dengan ilmu bahasa. Jadi dari 3 orang ini lahirlah buku yang sangat fenomenal dan terkenal, yaitu The Structure of Magic 1 sama Structure of Magic 2. Bagi teman-teman yang mau, nanti bisa saya kopikan. Kebetulan saya ada, tapi untuk pemakaian sendiri ya, karena bahasanya itu cukup dalam sekali. Walaupun dalam, tapi masih seru lah, bisa dipelajari dan bisa dipahami setelah teman-teman mengikuti pelatihan selama 2 hari ini. Nanti waktu baca, oh ternyata ini lebih bisa dipahami. Daripada baca bukunya dulu, ini apaan sih, ini bingung semua. Jujur saya dulu waktu belajar NLP otodidak juga bingungnya minta ampun. Setelah saya belajar dengan mentor saya Pak Sydney sama Pak Juli, lewat kelas Neo NLP juga, dari kelas basic hingga master, baru saya memahami, oh inilah ilmunya, inilah barang-barangnya. Ya, jadi inilah. Jadi dari proses memodel Fritz Perls sama Virginia Satir dan juga Milton Erickson, lahirlah buku Structure of Magic, dan juga ada buku Pattern of Hypnotic Technique by Milton Erickson. Nah, inilah sejarah singkatnya. Sejarah kita nggak terlalu lama di sini karena ini kelas online ya. Jadi teman-teman yang pengen tahu lebih banyak literaturnya itu bisa langsung
cari di Google, banyak sekali sumber tentang sejarah ilmu NLP ini. Karena yang saya ketahui, John sama Richard juga ibaratnya telah pecah kongsi ya, jadi masing-masing ya biasalah. Dua orang yang merintis bareng, ujung-ujungnya pecah kongsi. Jadi sehingga dari mereka turun-temurun banyak sekali orang-orang yang juga ikut berkecimpung dalam dunia NLP ini, sehingga mereka juga menghasilkan banyak masukan-masukan seperti Robert Dills, ada juga Leslie Cameron, ada juga Judith. Nah, itulah menghasilkan ilmu NLP modern hingga detik ini. Mungkin kita nggak akan banyak bahas sejarah di sini, kita langsung aja menuju ke bagian 4 pilar NLP ini. Nah, jadi teman-teman kalau kita belajar NLP itu kita harus fondasinya mengikuti 4 pilar ini. 4 pilar ini apa saja? Ini adalah rumus mati, rumus penting dalam belajar ilmu NLP. Jadi ada 4. Pertama itu outcome, kedua itu sensory acuity, ketiga itu behavior flexibility, keempat itu rapport. Bukan raport anak SD ya, rapport. Nah, outcome itu apa? Jadi outcome itu dalam belajar NLP, seorang praktisi NLP itu dia mau melakukan apapun, mengajari siapapun, melakukan counseling apapun, itu berpikir dan bertindak berorientasi pada hasil dari sebuah proses. Jadi outcome itu bukan tujuan jangka panjang ya, tapi dia merupakan hasil dari sebuah proses. Nah, jadi dalam menyusun sebuah outcome, NLP memakai filosofi yang namanya SMART outcome, yaitu apapun yang kita buat untuk mencapai outcome kita itu pastinya harusnya spesifik, jelas. Saya mau kurus seperti apa? Turun berapa kilo? Dalam waktu berapa lama? Ibaratnya gitu. Saya mau kayaknya kaya seperti apa? Kedua, measurable. Sebuah outcome itu harus bisa diukur, baru bisa dianalisa prosesnya. Ini penting, terutama bagi yang membuat outcome untuk level korporasi, level corporate, seperti menyusun goal setting, menyusun forecast, itu harus measurable, bisa diukur. Apa indikator-indikator yang bisa diukur? Berikutnya ya pastinya achievable. Nggak mungkin dong hari ini. Yang achievable itu bisa dicapai sama realistik ini punya satu hubungannya. Nggak mungkin dong saya katakan, besok saya mau jadi seperti Jack Ma. Itu kan hal yang sangat mustahil ya. Kecuali kalau Anda menikah dengan anak perempuan Jack Ma, ya mungkin bisa lah ya. Langsung auto sultan, jadi bos besar. Dan berikutnya adalah time bound. Harus ada jenjang waktunya. Kapan? Kapan ini dibuat deadline-nya? Kalau nggak sampai kiamat bumi pun nggak akan tercapai-capai kalau tidak ada time bound. Ingat, kita seorang praktisi, apapun yang kita kerjakan tuh harus memiliki outcome. Bukan untuk iseng-iseng, bukan untuk lucu-lucu. Harus ada outcome yang jelas. Yang kedua, sensory acuity. Seorang praktisi NLP itu harus bisa memanfaatkan seluruh fungsi indrawi secara maksimal dalam mengamati segala hal, maupun melakukan fungsi indrawi yang ke dalam internal, ataupun yang kita sering sebut dengan visualisasi ya. Mungkin teman-teman yang belajar Law of Attraction itu disuruh duduk meditasi, membayangkan ada mobil mewah, wah ada rumah mewah, disinilah bagian sensory acuity. Kepekaan indrawi untuk internal maupun eksternal. Untuk dalam maupun luar. Berikutnya, seorang praktisi NLP itu harus fleksibel dalam upaya meraih outcome. Akibatnya muncullah banyak quote-quote seperti ini ya. Anda boleh ganti strategi Anda, namun tujuannya jangan diganti. Goalnya tetap harus sama. Semua orang NLP itu fleksibel, nggak ada yang kaku. Banyak orang menyala artikan persisten. Coba terus, coba terus, coba terus. Cara satu, coba terus. Ya, kan katanya harus persisten. Sekali gagal, coba terus. 2 kali gagal, coba terus. 100 kali, coba terus. Namun, keliru semua. Orang praktisi NLP harus fleksibel dalam meraih outcome-nya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, berikutnya rapport. Nah, rapport ini paling penting sekali. Jadi rapport bisa kita katakan itu kesadaran untuk membangun unconscious connectedness sebagai landasan dalam kegiatan komunikasi. Ibaratnya ini nanti rapport akan ada sesi khusus ya, cukup panjang, sesi untuk membahas rapport ini. Nanti mungkin kita akan bisa praktek
bareng antara peserta dengan peserta. Rapo. Rapo itu kalau saya terjemahkan dengan bahasa paling sederhana adalah menyamakan frekuensi radio. Biasanya kita dengar radio ya, kita putar frekuensinya sampai pas, baru suaranya kedengaran jelas ya. Ini juga sama seperti ini. Kita membangun sebuah hubungan dengan satu orang, itu frekuensinya harus disamakan dulu. Sehingga connect, barulah komunikasi itu bisa terjadi. Jadi, pernah nggak teman-teman merasakan kalau ketemu satu orang ya, ngobrolnya kok asik ya, baru kenal sehari, kayak sudah kenal 20 tahun. Itu karena raponya udah terjalin, sudah terbentuk. Percikan listriknya udah terbentuk. Untuk itulah bisa dengan mudah berkomunikasi. Nah, ini ingat ya, 4 pilar. Jadi mungkin nanti kita akan buka sesi tanya jawab juga kalau ada teman yang bingungnya nanti. Oke, 4 pilar NLP. Inilah. Nanti dari pilar-pilar ini kita akan pecah lebih rinci sewaktu kita mempelajari modul-modul berikutnya. Yang penting teman-teman harus pegang dulu 4 pilar ini. Oke, kita masuk ke satu bagian penting dari ilmu NLP, yaitu presuposisi. Wah, apaan ini? Presuposisi. Mungkin bagi teman-teman bisa dianggap kalau yang jarang dengar NLP atau pertama kali, ini masih bahasa yang asing ya. Nah, jadi presuposisi bisa kita katakan arti yang paling sederhana itu adalah prinsip-prinsip hidup semua praktisi NLP. Ataupun bahasa lainnya doktrin. Jadi, prinsip-prinsip ini harus benar-benar ditanamkan ke dalam pikiran kita. Karena banyak teknik-teknik semua berlandaskan presuposisi. Presuposisi ini juga bisa digunakan sebagai ilmu curhat untuk mengatasi orang-orang yang curhat pada kita. Karena dalam ilmu presuposisi ini adalah ilmu yang didapatkan dari hasil pengamatan. Presuposisi tidak akan mendebatkan ini benar, ini salah. Itulah sebuah keyakinan yang dipraktekkan oleh orang NLP. Dan ilmu ini terbukti kok. Dari tahun 1970 hingga sekarang masih dipakai. Kecuali kalau prinsipnya keliru, prinsipnya error, mungkin udah dibuang dari zaman dahulu kala. Nggak dipakai lagi hingga sekarang. Nah, jadi mungkin ini juga salah satu sesi yang penting ya. Jadi teman-teman, ya mungkin ini awalnya susah dihafal, tapi nanti teman-teman setelah mendengar penjelasannya itu pasti kira-kira akan tahu, oh ternyata saya pernah mengalami ini dalam hidup saya. Oh ternyata seperti ini dalam hidup saya. Pernah saya alami pengalaman seperti itu. Mungkin nanti kita akan buka sesi sharing ya. Jadi teman-teman nanti kita akan pilihkan beberapa presuposisi untuk teman-teman mungkin ada yang sudah pernah mengalaminya. Boleh diceritakan apa pengalamannya. Jadi kita bahas satu persatu ya. Nah, ini adalah salah satu presuposisi yang paling terkenal. The map is not the territory. Peta bukanlah wilayah sendiri. Nah, di sini peta itu, saya kasih contoh. Kita ke zaman dulu ya, tahun 2012, saat saya baru pindah Jakarta ya, saya pergi ke Gramedia. Saya beli peta kota Jakarta. Zaman itu Google Map belum secanggih sekarang. Mungkin kalau zaman dulu pakai Google Map diantar ke Jalan Buntu mungkin ya. Nah, beli peta, baca, oh Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Oh, di sini Jakarta. Tapi suatu kita menuju ke tempat tersebut, ke Jakarta itunya sendiri, apakah sama seperti peta? Belum tentu. Jadi peta bukanlah wilayah itu sendiri. Peta tidak menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan. Sama seperti contohnya saya gini. Saya mengatakan satu kata jeruk. Jeruk mungkin di peta saya punya makna tersendiri dalam pikiran. Tapi teman-teman yang menerima pengertian jeruk itu mungkin beda lagi nanti. Jeruk mungkin ada yang anggap jeruk purut, jeruk nipis, jeruk apa, jus jeruk, bermacam-macam. Jadi terkadang makanya kenapa ada orang yang, oh, saya udah belajar teori ini loh, gini loh, terbentuklah dalam petanya. Teori ini, oh, pas ke lapangan, kok beda ya? Kok nggak sama ya? Langsung bingung dia sendiri langsung. Itulah sebabnya peta bukanlah wilayah. The map is not the territory. We do not perceive reality. Ini harus diingat. Nah, jadi apapun maka kenapa kita harus ada behavior flexibility. Harus bisa fleksibel, nggak boleh kaku. Karena terkadang yang di peta berbeda dengan yang di kenyataan.
Kita harus bisa menerimanya dulu. Acceptance. Itu pertama. Berikutnya, everyone live in their own unique model of the world. Kalau diterjemahkan, setiap orang hidup dalam model unik tentang dunia masing-masing. Jadi di NLP itu tidak ada yang mengatakan orang benar, orang salah. Ya kita tidak ngomong konteks sampai terorisme ataupun pembunuhannya, kalau itu jelas-jelas salah ya. Jadi semua orang punya program pikiran masing-masing. Semua orang itu punya keyakinan masing-masing. Nah, untuk itu kalau kita berkomunikasi sama orang, kenapa orang bandel sama ngeyel? Karena model dunia dia dengan dunia kita tabrakan. Nggak cocok. Semua orang itu dilahirkan beda kultur. Contohnya, saya paling gampang, misalnya kita misalnya kalau mengangkat sebuah tema, misalnya free sex. Free sex mungkin di negara lain, ada negara yang menganggap itu biasa, itu benar. Tapi kalau itu dibawakan ke Indonesia, itu nggak sesuai dengan kultur dan moral orang Indonesia. Jadi itu dianggap salah di Indonesia. Mungkin ada negara yang anggap benar, ada negara yang anggap salah. Ini cara kita memandang bagaimana orang itu memodel dunia dia masing-masing. Nah, jadi di sini penting dalam ilmu komunikasi. Jadi kalau kita mau ngobrol sama orang bisa lebih mudah, kita harus bisa lompat ke dunia masing-masing. Ke dunia lawan bicara kita masing-masing. Jadi hindarilah kalau dalam komunikasi orang udah sharing, nggak juga, nggak kayak gitu. Itu adalah kalimat pemutus komunikasi. Nah, nanti kita akan belajar banyak itu di teknik frame sama reframing. Di sana kita akan banyak bicara tentang hal ini. Berikutnya, experience has a structure. Setiap pengalaman memiliki struktur. Itulah sebabnya kenapa John Grinder sama Richard Bandler bisa memodel orang sukses. Karena semua pengalaman yang dilakukan orang sukses tersebut, itu ada strukturnya, ada pola-polanya. Seperti ya zaman waktu saya masih kerja di kampus ya, itu ada TNCI ya di Medan dulu ya. Jadi pernah kita bawa anak-anak, bawa murid-murid study tour ke pabriknya itu. Di sana kita ada sharing pengalaman. Jadi ada staff dari Indofood yang presentasi. Ini saya kasih contoh aja lah ya, asal-asalan, bukan yang sebenarnya, karena saya juga nggak tahu dan saya udah lupa seperti apa yang sebenarnya. Staffnya mengajarkan misalnya kepada para murid, anak-anak semua, proses produksi Indofood itu semua ada rumusnya. Misalnya, tepung terigu sekian kilo, diukur, ada angkanya. Air sekian liter, dipanggang berapa lama, dikeringkan berapa lama. Itu semua ada formula-formulanya. Ada rumus eksaktanya, jelas semua. Jadi bukan seperti ini. Anak-anak, cara membuat Indomie, tepung terigu suka hati. Air sesuai mood. Panggang sesuai selera. Kalau bosan ya berhenti. Didiamkan, ya diamkan sampai waktu nggak jelas. Terakhir jadinya bukan mie instan, tapi jadinya cendol. Nah, jadi apapun itu ada struktur. Kita lihat ada orang sukses, ada orang gagal. Semua ada strukturnya. Ada pola-pola yang membuat kenapa orang itu bisa terjadi hal seperti itu. Ingat, ingat, dan ingat. Ini harus teman-teman tanamkan pada keyakinan. Oke, sip ya. Nah, berikutnya. Life, mind, and body are one system. Jadi, life ya, ada istilah mind, body, and soul ya. Jadi, bisa dikatakan kehidupan itu pikiran, tubuh, dan jiwa itu satu sistem. Kalau jiwanya sakit, pikiran sama tubuhnya ikut sakit. Kalau pikirannya sakit, tubuh sama jiwanya ikut error. Sama seperti kalau tubuhnya lagi sakit, gimana mau berpikir waras? Kalau sakit perut itu sudah terasa seperti ditinju Mike Tyson. Sakitnya. Tentunya pikiran jadi error, perasaannya error, jiwanya juga error. Jadi, mind, body, and soul adalah satu kesatuan. Satu sistem yang tidak dapat terpisahkan. Ingat itu ya. Nah, yang berikutnya adalah the meaning of communication is the response you get. Makna komunikasi adalah respon yang kita dapatkan. Tentunya kita kalau mau mempersuasi orang ya, kita itu kalau nggak cuma ngomong terus, ngomong, tapi yang dengar nggak ada respon, bingung. Yang ada ngomong itu apa sih? Jadi komunikasi itu kita bertujuan adalah mendapatkan respon dari mereka. Itu yang paling penting dalam presuposisi ini.